Baik, kita masuk yang kelima. Karakteristik para kekasih Allah ini tauhidnya murni, Pak. Ya. Ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dia bergantung hanya kepada Allah saja. Ya. Dia tidak tampakkan hajatnya atau kebutuhannya kepada makhluk. Dalam prinsip hidupnya, inilah uridu illa uridah. Sesungguhnya aku tidak punya keinginan kecuali keinginan Allah yang berjalan pada diri saya. Itu. Dia udah hilangkan dirinya, dinolkan dirinya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Nah, itu udah prinsipnya. Yang berlaku kepada diri saya adalah takdir Allah. Yang berlaku pada diri saya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mengusahakan sesuatu dari apa yang terjadi hasil kasabnya, tapi semuanya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa kenikmatan yang luar biasa, dia segera kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, bukan saya. Itu ya. Alhamdulillah. Ya. Semua kebaikan-kebaikan itu kembali kepada Allah. Saya mah doif, saya mah lemah karena saya adalah makhluk Allah. Saya enggak berhak menunjukkan kebesaran-kebesaran yang ada pada Allah lalu ditunjukkan kepada saya. Tidak, saya tidak berhak untuk itu. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bersama-sama Mawasi dan saya Muhammad di Asri Ramadan. Hadirin jamaah Masjid Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada semua nikmat-nikmat Islam dan salawat serta salam semoga tercurah kepada kita Rasul kebenaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, juga kita sebagai umat yang mudah-mudahan insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau yang hadirin jamaah yang biasanya alhamdulillah pada pagi hari ini bersama kita hadir di Masjid Hidayah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita yang jamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang mudah-mudahan amal kita dicatat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita hari ini, bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini semua sebagai kajian buatkan
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara kita yang mungkin saja hari ini dalam keadaan sakit dan tidak dapat hadir di ini, mudah-mudahan cabut kepada janjinya dan bisa dalam dunia berjaya. Allah hadirnya hadir dunia bulan Ramadhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد Hadirin kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya mari sama-sama kita ikuti dan dengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan untuk waktu kali ini. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا وجهرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وإلى حضرة النبي ببركته وبمعجزته وبشفاعته بالبركة والكرامة جميع مشايخنا من المشرق إلى المغرب، خصوصا بالبركة والكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ بهاء الدين النقشبندي، وحضرة إمام رباني، حضرة شيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد، حضرة شيخنا المكرم Syekh Ahmad Syahibul Wafat Ajul Arif, Jami'a awliya illahi fi hadhil qaryah wa fi hadhil bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam kondisi selalu berniat bermaksud untuk mensejahterakan masjid, memakmurkan masjid dengan cara beragam program yang akan dan sedang dilaksanakan. Semoga diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Juga para tokoh masyarakat, para dai, para mubalik, semoga senantiasa juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan masuk kembali kepada materi tentang karakteristik kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bahas karakteristik para kekasih Allah di 3 karakteristik yang pertama, yakni pertama mereka memiliki ketentraman,
la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu ayat yang menyatakan mereka memiliki ketentraman, tak ada kekhawatiran dari diri mereka. Yang kedua, mereka bisa begitu adalah karena mereka bertakwa kepada Allah, gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketentraman yang dimiliki oleh mereka adalah karena mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, yang ketiga, karena mereka gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa supernatural power. Ya. Supernatural itu super itu ya power, kekuatan, ya. Natural yang kekuatannya itu lebih daripada hal-hal yang alamiah, itu lebih daripada hal-hal yang biasa, disebut dengan luar biasa. Bahasa Arabnya khawarikul adah, ya, khawarikul adah. Dan yang keempat, nah ini yang keempat kita bahas. Khawarikul adah yang mereka miliki cenderung mereka sembunyikan, ya. Kemuliaan yang mereka mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu cenderung mereka sembunyikan karena mereka mempunyai prinsip karomah hiyal aurah. Keluar biasaan itu adalah aurat. Sebagaimana aurat dalam fiqih, laki-laki itu kan auratnya sebatas pusat sampai ke lutut. Itu harus ditutupi itu. Sementara wanita sekujur tubuhnya kecuali pergelangan tangan dan wajah. Itu yang harus ditutupi supaya jangan terlihat oleh orang, meskipun sebenarnya indah, tetapi haram untuk dilihat oleh orang lain. Karenanya bagi muslim dan muslimin itu menjadi kewajiban untuk menutup aurat. Sementara para aulia Allah ini, para kekasih Allah ini, ketika mereka punya keluar biasaan dari Allah, mereka cenderung menutupinya, tidak mau mendemonstrasikan, tidak mau menunjukkan kepada orang lain. Itu ya. Kenapa? Sebab kalau dengan sengaja mereka beberkan, akan terjadi pembeberan karomah, berakibat pada pengkultusan individu. Kultus itu dari kata cult. Cult itu bahasa Latin, ya, bahasa Latin. Jadi kultus, pemutusan hubungan terhadap hal-hal yang lain kecuali hanya kepada sesuatu itu cult, ya. Jadi pengkultusan individu semua diabaikan kalau sudah cenderung fanatik kepada orang tertentu. Nah, ini yang dihindarkan oleh para kekasih Allah. Jangan sampai orang-orang kemudian menjadi cenderung kepada. Sehingga kalau ada orang yang tiba-tiba datang kepadanya, kebetulan yang didatangi ini seorang soleh, sebutlah seorang kiai misalkan. Kiai, ini si anu sakit, tolong didoain. Tolong doain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban dia? Baik, Ibu berdoa ya di rumah. Saya juga berdoa di rumah. Entah nanti yang dijawab doanya oleh Allah siapa, terserah Allah.
Yang penting kita dua-dua berdoa. Jadi dia nggak mengandalkan kemampuannya. Kalau ada orang lain yang merasa memiliki sesuatu kan, sini, ya. Padahal sebelum datang aja udah dibacain, ya, udah dibacain. Oh, kamu begini. Kamu begitu. Oh, sebelum ini kamu begini ya, gitu ya. Nah ini istilahnya dia sedang menunjukkan kemampuannya. Nah, orang yang diberikan keluar biasaan dari Allah, yang dia adalah kekasih Allah, nggak mau itu menampakkan hal seperti itu. Dia cenderung sembunyiin. I am nothing, saya nggak punya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Siapa sih saya? Kayak gitu, ya. Jadi dia nggak berusaha menunjukkan kepemilikan yang dia miliki. Gitu ya. Jadi kan ada orang tuh zaman-zaman dulu tuh, ya, masyarakat kita masih lebih mudah ini sih ya, nggak tahu apa karena bodoh atau karena kemiskinan yang mendera, sehingga untuk pengobatan pun harus mencari sesuatu yang instan. Pokoknya yang cepat sembuh lah. Akhirnya kalau ada orang memiliki kemampuan tertentu kayak model tahun 80-90-an ya, ada anak kecil tiba-tiba punya telur, dan telur itu ketika ditempelkan kepada seseorang kemudian telur itu menjadi sembuh. Ingat tuh, zaman siapa tuh namanya itu ya? Nirin bukan? Ponari. Ingat jadi Pokari Sweat Pak ya. Ponari. Mendem tuh sekarang nggak ada lagi kabarnya ya. Udah gede kali itu anaknya. Itu. Karena nggak mau usaha atau ya pengen yang instan gitu masyarakat kita, akhirnya ngedengar kabar begini, oh iya bisa sembuh. Ya mungkin ya nggak tahu juga ya, 1 orang 2 orang mungkin sembuh, tapi kan nggak semuanya bisa sembuh. Gitu, ya. Datang ke dukun dan segala macam supaya naik jabatan cepat. Itu kan bahaya bagi kekuatan tauhid, ya. Jadi percayanya kepada dukun akhirnya, bukan percaya kepada Allah. Padahal sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau dia dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, niscaya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang enggak dikabul oleh Allah. Dan Allah senang ketika hambanya berdoa kepadanya. Gitu ya. Nah ini. Maka para kekasih Allah itu terhadap keluar biasaan yang diberikan oleh Allah kepadanya cenderung untuk disembunyikan, enggak mau dilihat-liatin ke orang lain, nggak mau didemonstrasikan kepada orang lain. Apalagi akibatnya kalau terjadi pembeberan karomah, akan terjadi kehilangan budaya kerja dan produktivitas, orang jadi males. Kalau orang mau sembuh secara ilmiah, dia kan harus cari pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang kedokteran, ketabiban, kan dia harus cari. Dan ilmunya tidak gampang. Untuk menjadi seorang dokter itu dia harus menghafalkan banyak macam rumus-rumus kimia dan fisika. Itu ya. Karenanya kebanyakan yang sekolah di kedokteran itu ya dari orang-orang yang senang belajar, senang baca, senang menghafal. Kalau nggak senang baca ya bakal kegerus. Ya harus memiliki prestasi akademik. Itu. Artinya kan harus ada yang diusahakan. Nah, kalau dia mengandalkan hal-hal yang sifatnya instan, ya nggak dapat nih. Keinginan mencari ilmunya, keinginan bekerjanya, keinginan menjadi orang yang produktif, mengandalkan ada si anu ini, ada si itu ini,
Ya, baik. Kalau udah kehilangan budaya kerja dan produktivitas, yang terjadi adalah kehancuran peradaban rasional. Orang jadi malas mikir karena ngandelin aroma. Ya, mungkin berpuluh-puluh hari di makom. Ya, niatnya sih macem-macem. Ada orang yang niatnya memang sedang niis, kata orang Sunda. Niis itu mengasingkan diri dari keramaian kota, mengasingkan diri dari riuhnya, ramainya orang yang sedang berikhtiar. Dia retret, ya, dia mau menyepi, mau hanya bersama dengan Allah saja. Maka jadi mukim di tempat-tempat tertentu, mukim di kubur orang-orang yang dulunya dakwatul Islamiyahnya kuat, misalkan gitu. Dan itu nggak sebentar ya, ada yang 40 hari. Tapi ada orang niatnya berbeda, yang mukim di situ mungkin dia pengen punya kedikjayaan, dia pengen punya kekuatan, dia pengen punya pusaka. Itu bahaya itu terhadap tauhid. Itu sehingga dia malas kerja. Nah, itu karena menginginkan hal-hal seperti itu, ya. Baik, nah ini karakteristiknya. Kalau Bapak bertemu dengan orang seperti ini, orang-orang lain bilang bahwa orang ini sudah luar biasa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau giliran kita minta sama dia, dia nggak langsung memberikan, cenderung kepada kita supaya usaha dulu. Ya, kayak gitu. Misalkan udah banyak orang datang kepada dia, ditanya oleh dia, memang selama ini sudah apa yang dilakukan, ya, selama ini apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diikhtiarkan. Kalau baru sebentar, baru sedikit yang diikhtiarkan, biasanya suruh pulang, gitu ya. Lebih cari lagi yang lain lah, jangan ke saya mah bukan orang tukang nyembuhin, ya. Nah, maka para kekasih Allah ini cenderung menyembunyikan keluarbiasaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencontoh Rasulullah, pada Rasulullah disebut mukjizat. Pada para auliya Allah, pada anbiya dan rasul itu disebut dengan mukjizat. Rasulullah dalam sirah nabawiyah kita sering dengar, sering lihat bahwa beliau itu oleh Allah diberikan banyak keluarbiasaan. Ya, contoh orang lain yang orang lain nggak bisa lakukan. Ketika kaum kafir Quraisy mau minta kejelasan ke Rasulullah Muhammad SAW, itu meminta Rasulullah untuk membelah bulan. Siapa yang bisa belah bulan, Pak? Gak ada orang biasa bisa membelah bulan. Tapi Allah tunjukkan kebesaran Allah dengan cara menjadikan salah seorang makhluknya mampu untuk melakukan itu. Gitu ya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam mampu membelah lautan dengan tongkatnya, itu pun atas perintah Allah. Itu, nah, ini mukjizat. Bagi para ulama, para aulia disebut dengan aroma. Ya, para ulama disebut maunah, para aulia disebut karomah, para ulama disebut maunah. Orang biasa misalkan, orang biasa disebutnya biasanya dapatnya itu ilham, itu ya. Baik, kita masuk yang kelima. Karakteristik para kekasih Allah ini tauhidnya murni, Pak. Ya. Ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Ya, bergantung hanya kepada Allah saja. Ya.
Dia tidak tampakkan hajatnya atau kebutuhannya kepada makhluk. Dalam prinsip hidupnya, inilah uridu illa urida. Sesungguhnya aku tidak punya keinginan kecuali keinginan Allah yang berjalan pada diri saya. Itu. Dia udah hilangkan dirinya, nol, dinolkan dirinya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Nah, itu udah prinsipnya. Yang berlaku kepada diri saya adalah takdir Allah. Yang berlaku pada diri saya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mengusahakan sesuatu dari apa yang terjadi hasil kasabnya, tapi semuanya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa kenikmatan yang luar biasa, dia segera kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, bukan saya. Itu ya. Alhamdulillah. Ya. Semua kebaikan-kebaikan itu kembali kepada Allah. Saya mah doif, saya mah lemah karena saya adalah makhluk Allah. Saya enggak berhak menunjukkan kebesaran-kebesaran yang ada pada Allah lalu ditunjukkan kepada saya. Tidak, saya tidak berhak untuk itu. Maka karena ketauhidan murninya ini, maka dia easy going, Pak. Menghadapi hidup ini mudah-mudah saja. Enggak peduli omongan orang lain. Ya. Mau orang lain bilang dia kiai besar, ulama besar, atau orang soleh, atau misalkan pengusaha yang dermawan, atau misalkan menjadi seseorang yang cerdik cendekia yang luar biasa ilmunya. Ketika dipuji seperti itu, dia nggak langsung menghadapkannya tapi kepada Allah. Alhamdulillah. Ini adalah keluar biasaan dari Allah yang Allah berikan. Ini adalah ilmu Allah. Ini bukan saya. Itu. Maka ciri khas ulama-ulama ketika mereka mengarang buku, mengarang kitab, itu pada pembukaannya itu al-faqir ilallah, selalu menyebut begitu. Orang yang lemah di hadapan Allah. Karena kebisaan dia mengarang kitab, menyusun kitab itu murni hanya dari Allah saja, bukan dari dirinya. Itu, ya. Karenanya kemudian ketika dia misalkan dalam suatu saat diuji oleh Allah dengan kelemahan tertentu, cenderung tidak akan mau meminta-minta kepada orang. Itu, ya, disandarkan semua kepada Allah. Lihat tauhidnya Nabi Ayyub alaihi salam. Masya Allah. Dikasih musibah yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau terima. Segitu beliau nabi dan rasul, Pak. Jawaban beliau ketika banyak larva yang menggerogoti luka beliau bilang apa? Biarkan. Mungkin mereka sedang mengambil rezeki yang diberikan oleh Allah melalui diri saya. Itu ya. Kalau kayak kita mau udah diberantas larvanya itu ya, Pak. Ya, bahasa kerennya itu. Bahasa kitanya ulet. Belatung. Astagfirullah. Itu tauhidnya luar biasa beliau, Nabi Ayyub alaihi salam. Ya. Orang yang di bawah beliau ya, seperti para ulama-ulama, ya orang-orang saleh yang lain-lain ketika diberikan oleh Allah bencana atau musibah atau bala dan segala macam, mereka hanya menyandarkannya kepada Allah. Mudah-mudahan kata mereka, Allah angkat dosa saya. Ini perjuangan, ini mujahadah. Allah lagi kasih kita kondisi kayak begini. Ya, Masya Allah, tauhidnya luar biasa murni.
Bahkan mereka tidak memiliki hajat untuk meminta kepada orang lain, tetapi justru banyak memberi. Mereka tuh lebih dermawan daripada kita. Ada orang soleh Pak di kawasan Jawa Barat. Setiap hari orang datang ke rumah dia, yang beliau tanya apa ketika sampai di rumah, sudah makan belum? Selalu begitu ditanya. Tuh, Umi di dapur sudah nyiapin makanan, makan dulu deh. Disuruh makan dulu Pak. Dan yang datang itu bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, ratusan orang yang datang hampir tiap hari itu Pak. Kira-kira kalau ratusan orang Pak, kita nyediain makanannya kayak gimana Pak? Orang Pak Wagiran di sini nyiapin buat puluhan orang aja luar biasa. Usaha yang beliau lakukan gitu ya. Ratusan ribu bisa keluar. Nah, itu ratusan orang. Kalau dikasihkan 10.000 aja, 10 kali 600 misalnya, udah 6 juta. 10.000 kali 600. Tiap hari itu Pak, nggak sehari 2 hari, tiap hari. Kalau kita bilang kita misalkan banyak bersedekah, ada sedekahnya hampir tiap hari 600.000 misalnya, 6 juta tiap hari. Itu kan berarti sedekahnya lebih gede. Tapi ini orang rezekinya selalu berlimpah. Itu nggak kelihatan kerjanya Pak, bukan PNS, tapi punya pesantren megah, pesantrennya muridnya banyak. Kepada muridnya dia tidak minta biaya sedikit pun, tapi Allah kasih rezeki kepada orang tersebut. Nah ini dia kasih apa? Tauhidnya murni, semuanya disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik yang keenam, beliau itu punya akhlak yang akhlaknya ini diwarisi dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para guru-gurunya, dan mengemban tugas sebagaimana tugas yang diemban oleh para rasul yang diwariskan kepada generasi-generasi setelah Rasulullah dan terus sampai kepada hari ini pada beliau. Nah, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka teladani adalah sebagaimana Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Ada yang ingat ayatnya? At-Taubah itu kalau lagi maulid itu orang-orang sering baca tuh pembukaan berjanji apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, yang ini nanti detailnya akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Lalu tugas Rasulullah yang mereka emban generasi per generasi sebagaimana Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Apa ayatnya? Nah, kita masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini nih tugas Rasulullah yang diemban oleh beliau, kemudian beliau wariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Ayat senada bisa ditemukan di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Ini Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum.
sebagaimana telah kami utus kepadamu rasul, seorang rasul minkum, dari golonganmu, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan umat manusia juga. Supaya apa? Supaya umat manusia bisa meneladani beliau, bisa menduplikasi apa yang beliau lakukan, bisa meniru apa yang beliau lakukan. Apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatina. Tugasnya adalah yatlu, dari kata tala. Tala itu to tell, menceritakan, membacakan. Alaikum, kepada kalian, ayatina, ayat-ayat kami. Tugas yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina, menceritakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul mendapatkan ayat yang pertama sampai yang kelima surah Al-Alaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini dibacakan oleh malakul Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah membacakan lagi kepada yang mendengar pertama kali. Siapa? Setelah Rasulullah mendengar ayat ini, tentunya istrinya, Ibunda Khadijah Al-Kubra, Khadijatul Kubra. Yang pertama ini ya, yatlu alaikum. Yang kedua, wa yuzakkikum, dari kata zakka. Zakka yuzakki. Apa artinya? Mensucikan kalian. Setelah dibacakan ayat-ayat Allah kepada umat, Rasulullah punya kemampuan, mampu mensucikan mereka, mampu mensucikan kita, mampu mensucikan kalian. Tidak saja membersihkan, tapi mensucikan. Kalau membersihkan badan, kita yang mandi. Kalau mensucikan jiwa susah, kecuali orang yang memang sudah suci juga. Maka Rasulullah yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan beliau disucikan secara fisik dalam sirah? Beliau itu sudah dibelah dadanya sejak umur 9 tahun. Lalu ketika akan ada peristiwa Isra Mi'raj, beliau dibelah juga dadanya. Qalbunya dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malakul Jibril. Itu dalam hadis-hadis sahih banyak diceritakan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka beliau juga mampu mensucikan mereka, mensucikan kita insyaallah. Zaka yuzaki wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dari kata allama yu'allimu. Allama itu artinya adalah mengajarkan. Mengajarkan apa? Alkitab, ketentuan-ketentuan Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian yang kalian tidak tahu, mengajarkan kepada kalian hal-hal yang kalian tidak ada pengetahuan terhadap itu. Jadi Rasulullah juga seringkali mengajarkan hal-hal yang di luar batas kemampuan keilmuan manusia biasa. Itu ilmu yang min ladunna ilman, kata Allah, ilmu yang dari sisi Allah, yang kita sebut sebagai ilmu ladunni, hal-hal yang ghaib. Jadi ini Pak yang digaris bawahi, yatlu, dari kata kerja yatlu, kita ambil masdarnya, isi masdarnya, kata bendanya tala yatlu tilawah, kata bendanya adalah tilawah. Wa yuzakki, zakka yuzakki tazkiyah, kata bendanya adalah tazkiyah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, kata kerjanya adalah yu'allimu, dari kata allama yu'allimu, masdarnya menjadi takliman. Di tilawah, tazkiyah, dan taklim. Ini peran Rasul.
peran Rasul yang diwariskan kepada sahabat, kemudian sahabat mewariskan kepada generasi setelahnya, yakni tabi'in, kemudian mewariskan kepada generasi setelahnya tabi'in. Kita singkat menjadi 3T dari huruf pertamanya, ya, tilawah, terus tazkiyah dan taklim, 3T. Jadi tugas Rasul tilawatul ayat, melakukan pembacaan, melakukan penceritaan terhadap ayat-ayat Allah, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, pensucian jiwa manusia, wa ta'lim, mentaklim apa? Mengajarkan kitab dan hikmah, ya, dan juga mengajarkan hal-hal yang sifatnya bil ladunna ilman, sifatnya yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, ini nih peran Rasul 3T. Nah, beliau mendapatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malakul Jibril alaihi salam. Diajarkan kepada Rasulullah ditilawah ayat-ayat Allah, Rasulullah ditazkiyah oleh Allah melalui malakul Jibril, Rasulullah diajarkan cara-cara mengambil keputusan, mengambil semua apa yang ada di dalam semua permasalahan umat melalui Al-Quran. Dan Rasulullah kemudian mengajarkannya kepada sahabat. 3T tadi, tilawah, tazkiyah, dan taklim. 3T. Saya dulu waktu mendampingi guru saya dakwah ke Sumatera Utara, ke kawasan Labuan Batu. Tapi di Labuan Batu sekarang ada lagu yang viral dia. Siti mawar nia pincek. Itu kasus narkoba yang lagi banyak di Sumatera Utara. Ya. Nah, waktu itu dakwah kita, dakwah Labuan Batu itu kalau dari Medan, dari kota Medan ketika kita turun pesawat udara, dulu bukan Kuala Namu, sekarang Kuala Namu ya, dulu siapa namanya itu, bandara apa? Oh, bandara di Medan. Ada 9 jam perjalanan Pak, lewat darat. Jalannya masih jelek, belum aspal. Jadi kalau kita naik mobil tuh ya kerasa tuh, digoncang kan perut kita tuh. Waduh, kocok perut kita di tengah perjalanan, lapar kita. Lalu singgah di rumah makan. Ketika kita lihat-lihat menunya, ada menu 3T. Waduh, 3T apa nih? Mas langsung tahu. Ya. Teri, tempe, tahu. Teri Medan ya, teri tahu tempe, 3T, teri tahu tempe. Wah, ini kan biasa kita dakwahi 3T ini, tapi ini lain lagi nih 3T-nya, teri tahu tempe. Oke, kembali ke sini. Jadi para sahabat itu di 3T oleh Rasulullah, ditilawah, ditazkiyah, dan taklim. Sehingga para sahabat ya, mereka sebagian ada yang menjadi aulia Allah, jamak dari kata waliullah, menjadi ulama warasatul anbiya. Oke. Kemudian setelahnya, setelah mereka yang sudah mendapatkan tingkat ketakwaan yang luar biasa sepeninggal Rasulullah, para sahabat kemudian mengajarkannya kepada generasi setelahnya, tabi'in. Di antara tabi'in itu ada yang menjadi kekasih Allah juga, ada yang menjadi ulama auliyaullah, ulama warasatul anbiya. Ya. Terus tabi'in setelah para sahabat habis, ya, mereka kemudian mengajarkan kepada generasi setelahnya, tabi'in. Tabi'in kemudian di antara mereka ada yang menjadi waliullah juga, ada yang menjadi ulama pewaris Nabi
sampai kepada umat zaman sekarang. Demikian, maka di zaman sekarang masih ada orang-orang yang mewarisi 3T dari gurunya lagi sampai kepada tabiin, sampai kepada tabiin, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah ulama, para pewaris Nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan mereka mendapatkannya musalsal, Pak. Terlatih secara musalsal. Silsilahnya nyambung terus dari dirinya kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi, sampai kepada ulama-ulama di zaman tabi'in, zaman sahabat, dan sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, di sini di zaman sekarang apakah masih ada orang yang disebut sebagai kekasih Allah yang dia adalah warasatul anbiya? Masih, insya Allah masih ada. Senyampang dunia ini masih bergerak, senyampang mereka masih ada, Allah masih memberikan kesempatan kepada umat di zaman ini untuk bertaubat kepada Allah yang sandarannya adalah melalui orang-orang ini. Yang orang-orang ini mendapatkannya musalsal dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cari orang ini, Pak. Cari orang ini yang mampu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari. Ustaz udah dapat, alhamdulillah udah kalau saya. Ya, apakah Ustaz mampu membawa? Belum, saya belum bisa. Saya pun masih belajar, ya. Saya pun masih berusaha untuk dibimbing. Itu ya, kita bergerak bersama kalau pengen sama-sama belajar. Sementara demikian dulu, Pak. Ini karakteristik yang ke-6, tapi 6,5 ya, baru kepada peran Rasulullah Muhammad SAW yang diwariskan kepada generasi setelahnya, generasi sahabat, generasi tabiin, tabiut tabiin, terus sampai kepada generasi zaman sekarang. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada? Waalaikumsalam. Sholat maghrib nggak sholat gimana? Saat maghrib tapi nggak sholat gara-gara tidur. Oh, iya. Ya teledor namanya. Giliran pas sholat malah nggak sholat. Gitu. Jadi jangan, itu namanya hawa nafsu, Pak ya, hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan seringkali pada kondisi tertentu yang harusnya kita melaksanakan kebaikan, hawa nafsu membawa kita, ngebisikin kita supaya nggak melaksanakan kebaikan itu. Nah, itu. Jadi ya kita harus berjuang, mujahadah melawan hawa nafsu itu. Wanahan nafsa anil hawa. Nah, perintah Allah tuh. Kita harus menahan diri kita dari dorongan-dorongan hawa. Tadi harusnya kita bergerak untuk melaksanakan sholat pas azan maghrib, gara-gara kecapean kerja itu ya terlena, itu. Maka biasakan. Biasanya kan kalau sesuatu itu kalau nggak dibiasakan maka dia nggak akan menjadi terbiasa, gitu. Lawan dengan Allahumma paksain. Paksain, kalau lagi ngantuk ya udah jalan aja, Pak, jalan keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah ya, kan 15 menit lagi menjelang maghrib, ya udah. Tapi kalau saya sih menyaksikan kalau pamaan mah jarang-jarang. Menjelang sholat udah ada di masjid duluan gitu.
Dibandingkan yang lain-lain, beliau udah lebih awal gitu ya. Gitu paman ya, lawan Pak, lawan nafsu itu Pak ya. Apalagi habis asar itu Rasulullah bilang jangan tidur. 2 waktu yang nggak boleh tidur, setelah sholat subuh sama setelah sholat asar gitu. Emang nggak ada yang ngebangunin? Iya betul, bilangin gitu sama yang orang rumah gitu ya. Saatnya sholat mah bangunin aja, itu kewajiban. Iya. Ada lagi? Panas dulu. Iya. Terima kasih. Ada kalanya itu oleh Allah diberikan dalam tempo yang lama. Ada kalanya singkat. Ya, seperti mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan. Berkali-kali nggak Rasulullah lakukan? Enggak, hanya sekali itu. Rasulullah 10 jarinya ketika pasukan kehausan itu bisa mengalir air dari 10 jarinya. Itu dilakukan setiap kali enggak? Enggak, hanya waktu tempo itu tertentu. Tapi ada mukjizat Allah yang abadi sampai dengan yaumul akhir kelak. Apa? Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi ada yang temponya singkat, ada yang lama. Nah, kalau para kekasih Allah itu biasanya juga enggak lama. Temponya sesekali aja gitu. Karena itu adalah anugerah sifatnya ya. Anugerah dari Allah seringkali memang tidak selalu dalam jangka waktu yang lama, sesekali aja. Seperti itu Pak jawabannya. Jadi enggak berulang-ulang. Makanya kemudian ketika ada orang yang datang lagi minta dibelah lagi bulannya, ya nggak bisa. Itu hanya untuk membuktikan bahwa itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Begitu, Pak. Ya. Oke, silakan terakhir. Kalau zaman sekarang kan katakanlah seorang itu bagaimana dia menjaga kondisi supaya dia tidak berlebihan. Ya. Oke. Dia kan harus viral. Oke. Viral artinya mengajak sebanyak mungkin umat supaya mendengarkan dakwahnya. Iya. Mereka punya tools, Pak. Tools yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa toolsnya? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Untuk menjaga kondisi kolbunya, mereka senantiasa berzikir. Dan zikir yang paling sering dan dawam mereka lakukan adalah La ilaha illallah. Selain harus diucapkan, itu juga harus diyakini oleh dirinya. Bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang didamba, tidak ada yang disegala-galakan, illallah, kecuali Allah. Dia punya kelebihan dari Allah, balikin semuanya kepada Allah. Dia tidak punya apa-apa sesungguhnya. La ilaha illallah. Itu toolsnya itu, Pak. Banyak kalau Bapak punya kemampuan untuk berpindah waktu, misalkan, gitu ya. Tanya tuh sama semua kekasih Allah, pasti jawabannya adalah mereka punya toolsnya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Tidak hanya lisan, tapi kolbunya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menguatkan mereka. Itu yang membawa mereka terpaut kolbunya kepada Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Surah Al-Anfal ayat 24. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
itu berkomunikasi dengan manusia melalui kolbu. Terus kolbunya dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka terkondisikan tidak mudah terpengaruh oleh stimulan-stimulan dari luar yang sifatnya keburukan. Gitu. Kolbunya sudah dibersihkan oleh Allah. Karena ini proses tilawah, tazkiyah, dan taklim secara musalsal. Enggak tiba-tiba muncul. Karena mereka mujahadah dulu, Pak. Berjuang dulu. Ya, berjuangnya enggak kayak kita. Ya. Kalau mereka berjuangnya, Pak, puasanya enggak hanya Ramadan doang. Berjuangnya selain Senin Kemis, mereka berjuang puasanya ditambah kalau bisa 40 hari puasa dalam satu waktu yang di luar bulan Ramadan. Itu mujahadahnya. Mujahadahnya mereka apa? Mereka tidak makan makanan yang sering dimakan oleh orang lain yang enak-enak. Mereka biasakan dirinya dalam kondisi ketidakmampuan, dalam kondisi kepakiran. Orang sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak, sebelum diterima oleh gurunya, itu berkelana dulu di luar kota Baghdad selama 25 tahun, Pak. Nggak boleh masuk kota Baghdad. Itu mujahadahnya. Antum mujahadahnya udah kayak apa? Gitu kan? Berjuangnya itu udah seperti apa untuk agama, ya, untuk dakwatul Islamiyah. Sudah bercucuran keringat, udah bercucuran darah belum? Nah itu, Pak. Jadi kondisi mereka untuk bisa menerima anugerah dari Allah karena mujahadahnya itu luar biasa. Nah, tirakat, kalau orang kita bilang tirakat. Ya, wong Jawa bilang tirakat. Tirakat itu beneran, ya. Kalau makannya enggak sebanyak orang lain, ya, makannya sedikit. Kalau kita kan beda, sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Mereka makannya sedikit. Kalau mereka ngomongnya sedikit, Pak. Kalau kita sedikit-sedikit ngobrol, sedikit-sedikit ngobrol. Itu ya, itu bedanya kita yang nggak berjuang, nggak bermujahadah dengan keras, dengan mereka yang mujahadahnya luar biasa, sehingga dengan mujahadahnya itu mereka disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajudnya bukan lagi salat tahajud yang belang betong kayak kita gitu ya. Kita, lo kali Ustadz, iya kali saya. Itu ya. Tahajudnya sudah dawam meskipun itu sunnah gitu ya. Bangun jam 2 paginya itu udah dawam, udah ajek, udah istiqomah gitu, ya. Kenapa? Karena dibiasain. Nah itu yang jadi toolsnya, Pak. Jadi kurikulumnya itu buat diri mereka itu keras buat diri mereka, tapi ketika didakwahkan kepada orang lain, mereka dakwah dengan lemah lembut. Itulah yang kemudian para penyebar agama Islam di lingkungan kita di Nusantara ini banyak digemari oleh orang-orang di Nusantara ini, ya, seperti para wali Allah yang kita sebut sebagai wali songo, gitu ya. Oke, demikian. Ini udah semakin siang. Oke, terima kasih banyak. Yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasyatihi ajran adima. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu ala katsirin min ibadik wa aghna bi fadlika miswak. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan sebagaimana kemudahan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, kepada orang-orang sebelum kami, ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah,
yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita sama-sama ikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan ilmu bagi kita semua. Kita tutup majelis ini dengan komentar subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.